Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Federico Chiesa mengalami cedera ligamen saat menang 4-3 atas AS Roma pada 9 Januari tahun ini dan sejak itu dia menepi dari lapangan hijau. Sekarang Chiesa perlahan-lahan kembali bugar. Sementara beberapa indikasi menunjukkan bahwa dia akan pulih di musim gugur nanti. Massimiliano Allegri tidak ingin mengambil resiko apapun untuk kesehatan Chiesa. Juventus sedang mempertimbangkan untuk mencoret Chiesa dari daftar skuad Liga Champions untuk paruh pertama musim ini. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Sassuolo telah memutuskan untuk bergabung dengan Empoli dan Spezia untuk mendapatkan bek Chelsea, Ethan Ampadu. Bek tengah Wales 21 tahun menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Venezia, di mana ia tampil mengesankan dalam 30 penampilannya di semua kompetisi. Sekarang ia dilirik klub Italia lainnya yang tertarik memboyongnya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Gelandang serang Wales David Brooks menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap di Bournemouth hingga 2026. Sejak bergabung dengan The Cherries dari The Blades pada Juli 2018, Brooks telah mencetak 17 gol dalam 90 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 8 dari 39 penampilan di Premier League. Mantan pemain Sheffield United itu mengaku sangat senang telah menandatangani kesepakatan ini. Alexander Pato belum bisa bersinar di Major League Soccer sejak tiba pada 2021 di Orlando City karena cedera. Musim lalu pemain berusia 32 tahun itu hanya tampil 4 kali akibat cedera lutut yang dialami sejak awal musim. Musim ini Pato sempat bangkit. Sayangnya Pato bisa melewatkan sisa kampanye MLS 2022 karena dia akan terbang kembali ke Brazil untuk menjalani operasi lutut menyusul cedera yang dideritanya pada 13 Agustus. Casemiro mengirimkan pesan khusus kepada Cristiano Ronaldo. Dalam pesannya, gelandang rekrutan dari Real Madrid itu meminta Ronaldo untuk tidak pergi dari Manchester United. Casemiro sendiri mengaku belum berbicara dengan Ronaldo setelah memutuskan pindah ke Manchester United. Saya sangat bersemangat untuk bekerja dengan dia. Semoga dia tetap tinggal. Dia salah satu yang terbaik di dunia, kata Casemiro. Manchester United dikenal dengan warna merah dan hitam atau putih. Namun, banyak supporter kini terlihat menghadiri pertandingan setan merah dengan syal kuning dan hijau, mengikuti tren yang populer sejak 2010. Para pendukung MU mulai mengenakan syal kuning dan hijau untuk memprotes kepemilikan keluarga Glazer yang dinilai tidak becus mengelola klub. Syal kuning dan hijau itu sendiri merujuk kembali pada hari-hari ketika MU dikenal sebagai Newton Heath pada awal didirikannya. Gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham adalah target transfer teratas untuk Real Madrid dengan Liverpool, Manchester United, dan Chelsea juga mengejar pemain berusia 19 tahun itu. Menurut ESPN, pemain internasional Inggris itu semakin dekat untuk bergabung dengan tim asuhan Carlo Ancelotti menyusul kepindahan Casemiro ke Manchester United. Dejan Kulusevski membocorkan sedikit cara kerja Antonio Conte sebagai bos Tottenham. Sesuai karakter yang terlihat di lapangan, Conte adalah pelatih yang keras dan kaku dalam menangani pemain. Ketika ditanya apa yang bisa dikembangkan bagi tim, Kulusevski mengaku sudah tahu betul apa yang diminta Conte darinya. Saya merasa sangat aman, jadi saya hanya ingin bermain dan bersenang-senang. Namun Conte tidak mau saya bersenang-senang, ucapnya. Matchday pertama Liga Sepak Bola Ukraina musim 2022-2023 dimulai pada hari Senin 22 Agustus pada malam 6 bulan pertempuran antara Ukraina dan Rusia. Liga Ukraina digelar dengan langkah-langkah keamanan yang ketat dan tidak ada penggemar. Sama seperti semua warga sipil Ukraina, kunci bagi pesepak bola adalah keamanan. Fakta waktu atau stadion apa yang akan digunakan untuk matchday kedua tidak diketahui adalah untuk memastikan mereka seaman mungkin. VfB Stuttgart kini sedang menjalin komunikasi yang cukup intens dengan Wolverhampton Wanderers untuk membahas kepindahan Sasa Kalajdzic di sisa waktu bursa transfer musim panas 2022 kali ini. Sebagai penggantinya, Stuttgart akan mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bayern Munchen. Kebetulan Zirkzee kini memang sedang mencari klub baru yang bisa memberinya jaminan menit bermain secara konsisten di musim 2022-2023.
Bek Manchester United, Rafael Varane menyambut kedatangan Casemiro di timnya. Varane menilai mantan rekannya di Real Madrid itu tidak akan kesulitan beradaptasi dengan Premier League karena sang gelandang punya kualitas yang impresif. Varane juga menyebut bahwa Casemiro bakal jadi aset yang sangat bagus untuk Manchester United dan bisa membuat setan merah lebih berbahaya di sisa musim 2022-2023 ini. Chelsea tampaknya benar-benar ngotot untuk mendapatkan jasa Anthony Gordon. The Blues dilaporkan akan melepas tawaran baru untuk pemain Everton tersebut. Setelah tawaran pertama mereka senilai 40 juta pounds ditolak, Chelsea mengajukan tawaran lagi senilai 50 juta pounds untuk Gordon. Nantinya ada klausul add-on senilai 10 juta pounds sehingga total tawaran mereka menjadi 60 juta pounds. Dengan tawaran ini, Chelsea berharap Everton mau menjualnya. Dikutip Sky Sport, Chelsea sudah mengajukan tawaran ketiganya untuk Leicester. Tawaran tersebut sebesar 70 juta pounds. Jumlah itu sejatinya fantastis. Jika saja terrealisasi, Fofana langsung merangsek jadi bek termahal nomor 4 di dunia. Namun, Leicester masih mau lebih daripada tawaran yang dilepaskan oleh Chelsea. Dalam laporan yang sama dijelaskan, Leicester masih ingin mahar untuk Fofana di kisaran 80 juta pounds atau 1,4 triliun rupiah. Bakat Vinicius Junior dalam hal kecepatan, kelincahan, hingga duel 1 lawan 1 melawan kiper disebut memiliki kesamaan dengan legenda Brasil Ronaldo Luiz Nazario da Lima. Berbicara tentang hal itu, Vinicius menjelaskan bagaimana ia bisa mempertontonkan aksi-aksi magisnya ketika berhadapan dengan lawan. Saya selalu menonton video Ronaldo dan dia selalu mengatakan kepada saya bahwa ketika berhadapan dengan kiper itu jauh lebih mudah, kata Vinicius. Newcastle United dikabarkan telah mengajukan penawaran kedua kepada Watford untuk memboyong João Pedro pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sports Selasa, Newcastle diyakini melayangkan tawaran sebesar 30 juta pounds atau sekitar 524 miliar rupiah setelah penawaran pertama mereka sebesar 17,5 juta pounds atau 306 miliar rupiah ditolak oleh Watford. Penyerang Genk asal Belgia Dries Mertens merasa aneh dengan segala kontribusinya yang harus didepak oleh manajemen Napoli pada musim panas ini. Mertens merupakan legenda hidup Napoli lantaran menjadi top skor sepanjang masa klub dengan koleksi 148 gol. Mertens menyesalkan keputusan Napoli yang mendepaknya. Di mata Mertens, perpisahannya dengan Napoli seharusnya bisa terjadi dengan lebih layak dan bukan dengan cara yang sadis seperti ini. Stefano Pioli angkat bicara soal spekulasi masa depan Rafael Leao di AC Milan. Baru-baru ini muncul gosip kepergian Leao dari Milan. Situasinya cukup terbuka. Kehilangan Leao tentu bakal merugikan Milan. Musim lalu ia terbukti bisa diandalkan membantu tim di lapangan. Biar begitu, Stefano Pioli tidak panik. Dia tahu bahwa saat ini pihak klub sedang menyiapkan kontrak baru untuk Leao yang bisa sampai tahun 2027. Bek kanan Borussia Dortmund Thomas Meunier jadi bidikan Barcelona di musim panas ini. Harga sang pemain yang senilai 15 juta euro diklaim kemahalan oleh Barcelona sehingga kini mencoba opsi pertukaran dengan Sergio Dest. Menurut laporan Football Espana, Barcelona harus bisa meyakinkan Dortmund soal ide pertukaran tersebut. Barcelona harus bisa memastikan pertukaran antara Dest dan Meunier adalah pilihan yang tidak salah. Chelsea dikabarkan memasuki tahap lanjutan dalam negosiasi mereka dengan Barcelona untuk memboyong Pierre-Emerick Aubameyang pada musim panas ini. Football Espana mengabarkan semua pihak cukup optimis kesepakatan bisa tercapai dan salah satu sumber mengabarkan jika proses transfer semakin dekat terrealisasi. Diperkirakan kesepakatan yang akan terjalin antara Chelsea dan Barcelona untuk Aubameyang di kisaran harga 15 hingga 25 juta pounds atau sekitar 263 hingga 439 miliar rupiah. 10 klub Eropa terancam sanksi UEFA karena dinilai gagal mematuhi Financial Fair Play atau FFP. Adapun 10 klub yang masuk penyelidikan UEFA termasuk kontestan Premier League, La Liga, Serie A, serta Ligue 1. Namun, sampai saat ini baru ada 6 klub yang benar-benar diduga melakukan praktik FFP.
Keenam tim itu adalah Barcelona, Paris Saint-Germain, Marseille, Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Jika terbukti bersalah, maka klub itu akan mendapatkan hukuman. Manchester United punya pikiran untuk mendatangkan kembali mantan penyerang mereka, Memphis Depay, ke Old Trafford. Kemungkinan itu sangat besar karena MU juga tengah menyiapkan dana untuk memboyongnya dari Barcelona. Dalam laporan media Cut Offside, MU bersedia menebus 10 juta euro atau 147 miliar rupiah kepada Barcelona. Namun, sejauh ini belum ada kontak resmi. Real Madrid disebut telah menolak sejumlah tawaran untuk gelandang andalan mereka, Federico Valverde. Laporan teranyar yang dilansir Football Espana menyebut bahwa Madrid telah menolak tawaran sebesar 10 juta euro atau 1,3 triliun rupiah untuk Valverde. Kabarnya, tawaran sebesar itu datang dari klub Premier League meski tidak disebutkan secara spesifik. Al Real tidak berniat melepas pemain 24 tahun tersebut. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes hanya berani membocorkan sedikit rahasia dari rekan setimnya, Cristiano Ronaldo. Fernandes mengakui bahwa ia memegang kata kunci tentang masa depan Ronaldo. Untuk sekarang, Ronaldo masih berstatus sebagai pemain MU dan saya tidak tahu jika ia akan meninggalkan klub atau tidak, kata Fernandes. Fernandes pun meminta orang-orang bersabar menunggu konfirmasi langsung dari rekan senegaranya tersebut. Penyerang asal Uruguay Edinson Cavani berada di ambang kepindahan bebas transfer ke Valencia setelah meninggalkan Manchester United pada akhir musim lalu. Dilansir Goal, dia akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub Spanyol yang akan membuatnya mendapatkan gaji sekitar 2 juta euro atau 29,5 miliar rupiah per musim. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong dikabarkan masuk dalam incaran raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Kabarnya, De Jong akan direkrut untuk memperkuat lini tengah FC Hollywood. Isu liar tersebut diklaim oleh Gerard Romero. Menurut jurnalis yang dekat dengan lingkungan Blaugrana itu, Everton berniat membawa De Jong dengan status pinjaman. Nantinya, Bayern Munchen bakal memakai formula yang sama saat merekrut Philippe Coutinho beberapa tahun yang lalu. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!